Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Maaf, Bis- apa kita? Bisa, bisa dengar. Oh ya, oh ya, terima kasih. Jadi perkenalkan nama saya Franz Xavier Debogo, itu nama sesuai KTP. Kalau di Itali saya sering dipanggil Saverio, kalau di Indonesia dipanggil Iko. Jadi ya untuk mempermudah. Jadi di Indonesia saya sering dipanggil Iko. Saya seorang biarawan Benediktin. Tepatnya sekarang saya bertugas di Basilika Santo Paulus di Roma. Jadi tempat di mana ada kuburnya Santo Paulus Rasul. Saya berasal dari Flores, NTT, dan sudah 14 tahun saya sebagai seorang biarawan Benediktin. Pertama di tempat kelahiran Santo Benediktus di Norcia, setelah itu tahun 2016 saya pindah ke Roma. Terima kasih. Terima Apa kasih. ya, terima kasih. Kami persilahkan untuk pengajarannya, dong. Oh ya, terima kasih. Jadi hari ini kebetulan kemarin saya diminta untuk mengajar beberapa hal tentang kehidupan biara Benediktin yang pastinya sangat asing untuk orang Indonesia. Karena biara Benediktin itu sendiri di Indonesia tidak ada. Ada satu yang putri di Kupang. Terus mungkin kalau Bapak Ibu ingin membayangkan seperti apa kehidupan biara Benediktin, ada biara Trapis di Jawa Tengah. Jadi Trapis itu atau Okso merupakan reformasi Benediktin. Jadi mereka juga disebut anak-anak Santo Benediktus. Jadi pada malam hari ini saya akan memulai dengan perkenalan terhadap siapa itu Santo Benediktus. Pasti banyak orang yang sudah tahu, apalagi yang sekarang yang lagi tren, itu salib Santo Benediktus yang ada huruf-hurufnya. Jadi saya akan memulai dengan, oke, saya bagikan slide-nya. Slide-nya akan sangat simpel karena saya buatnya cukup terburu-buru. Oke, kita mulai dengan siapa itu Santo Benediktus. Jadi ketika kita berbicara tentang Santo Benediktus, berarti kita harus kembali ke akhir abad kelima dan awal abad keenam. Jadi kita itu masih dalam awal terbentuknya Kristen, masih 3 abad, 4 abad, jadi masih belum selama yang sekarang. Saat itu belum ada ordo, belum ada kongregasi, itu masih belum ada. Jadi sehingga sekarang bisa dibilang para Benediktin mewariskan sebagai ordo tertua di dunia. Jadi Santo Benediktus lahir bersama dengan kembarannya yang bernama Santa Scholastica di satu kota kecil, kota Romawi yang sampai sekarang masih ada, walaupun sekarang sudah hancur karena gempa tahun 2016, tapi kotanya masih ada. Itu kota dari abad sebelum Masehi dan merupakan kota Romawi, berjarak sekitar 3 jam dari Roma. Dalam perjalanannya, Santo Benediktus itu sendiri, seperti pada umumnya bangsawan Romawi, dia dikirim untuk belajar ke Roma. Tapi sesampainya dia di Roma, dia melihat perkembangan para pemuda, kehidupan di sana tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia meninggalkan studinya, meninggalkan sekolahnya pada saat itu. Biasanya saat itu sekolahnya itu sekolah literasi ya, sekolah tentang literaturnya bangsa Romawi. Jadi dia meninggalkan kota Roma dan
memiliki hasrat untuk menyenangkan Tuhan saja. Jadi itu seperti yang tertulis oleh Santo Gregorius Agung. Jadi kisah hidup Santo Benedictus itu ditulis dalam 3 buku dialog Santo Gregorius Agung. Buku dialog yang pertama dan yang ketiga itu mengisahkan begitu banyak Santo-Santa, sedangkan buku dialog yang kedua itu dia dedikasikan hanya untuk Santo Benedictus. Jadi ini ada 3 gambar, yaitu kota Norca dan gereja yang hancur itu dibangun di atas kediamannya orang tua Santo Benedictus. Jadi gereja itu hancur tahun 2016 dan sekarang dalam masa perbaikan. Nah, setelah Santo Benedictus dia meninggalkan Roma, dia pergi ke satu kota kecil yang namanya Enfide. Enfide itu kota antara Roma dan Subiaco. Di situ dia mulai mendedikasikan hidupnya dalam hidup kerahiban. Jadi kenapa hidup kerahiban? Karena sampai saat itu, sampai masa itu, gereja itu penuh dengan yang namanya rahib di mana-mana. Dan umumnya itu mereka itu rahib-rahib pertapa. Jadi menyendiri. Entah di gunung, di gua, bahkan di samping gereja. Jadi ketika suatu gereja didirikan, biasanya orang akan meminta beberapa rahib untuk tinggal. Istilahnya untuk menjadi pendoa. Maka dari itu Santo Benedictus ke gereja yang nama gerejanya itu Santo Petrus. Dan di situ dia dikasih tempat tinggal dan kebetulan dia kan masih anak bangsawan, jadi masih ada apa ibu yang merawat dia, bukan ibu kandung ya, maksudnya kayak mbak kalau istilahnya kita di Indonesia, pembantu ART yang merawat dia. Jadi di situ dia tinggal sampai terjadi mujizat pertama. Saya tidak menulis mujizat di sini karena saya lebih menekankan ke sisi kemanusiaannya, prosesnya dia. Jadi di situ terjadi mukjizat pertama, dan setelah mukjizat pertama itu saat tembikar pecah dan dia satukan kembali tembikar itu, di situ dia diminta untuk tinggal, tapi sudah dianggap sebagai orang kudus, makanya dia tidak begitu mau terlarut dalam pujian, dalam apa istilah dimuliakan begitu sebagai seseorang yang luar biasa. Akhirnya dia meninggalkan kota itu dan menuju ke Subiaco. Jadi dia menuju ke Subiaco itu terkenal dengan banyak, itu gunung-gunung ya. Memang ada kota kecil, tapi ke atasnya itu ada banyak gunung, pegunungan, dan di situ banyak sekali para pertapa Katolik ya. Ini kita bicarakan Kristen, para pertapa Kristen di situ banyak. Dan dia diizinkan oleh salah satu pertapa di situ untuk menempati sebuah gua. Sebuah gua yang berada di tebing, sampai sekarang masih kelihatan. Dan di situ dia memulai kehidupan pertapaannya. Jadi dari kehidupan pertapaannya dia itu benar-benar tersembunyi, dan ada satu rahib yang namanya Romano, dia memberikan makan contohnya beberapa hari sekali. Jadi para pertapa zaman dulu itu terkenal dengan hidup mereka yang sangat keras. Sampai suatu saat dia ditemukan oleh orang-orang sekitar. Dan ketika dia ditemukan, dia mulai berbicara, mengajar tentang Tuhan. Disitulah mereka tertarik. Nah, tapi saat itu dia masih menjadi seorang pertapa. Lalu ada komunitas dari para pertapa yang biaranya dekat Subiaco, Vicovaro, nama tempatnya. Di situ mereka minta untuk Benedictus memimpin mereka. Karena kan dia terkenal dengan berbagai macam mukjizat yang dia buat. Jadi mereka meminta dia untuk tinggal bersama mereka, untuk memimpin mereka. Nah, Benedictus ke situ, tapi dia benar-benar ingin hidup sesuai dengan aturan para rahib masa itu. Nah, dia tidak suka yang istilahnya lambat-lambat atau banyak pelanggaran peraturan. Nah, di situ dia kembali membenahi, tapi ternyata itu membuat para rahib di situ tidak suka. Makanya di situ dia berusaha diracuni.
Nah, kisah ini sangat penting karena apa? Karena saat itu Benediktus dia membuat tanda salib, dia diracuni di dalam anggurnya dia. Ketika dia membuat tanda salib, pialanya itu pecah. Nah, di situ dia mengerti bahwa tanda salib itu tanda kehidupan. Karena di dalam piala itu ada kematian, makanya dia tidak bertahan di depan tanda kehidupan. Nah, di sini yang kita mulai mengenal yang namanya salib Santo Benediktus. Karena apa? Karena dalam setiap perjalanannya dia, tanda salib itu sangat penting. Dalam kehidupan Benediktus itu banyak mukjizat yang dibuat dengan tanda salib. Nah, Benediktus kembali ke tempat di mana dia bertapa, dan di situ dia kembali dikenal, dan orang mulai mempercayakan anak-anaknya mereka, orang mulai mulai berkumpul di sekitarnya dia untuk jadi muridnya dia, sehingga dia mendirikan 12 biara di sekitar Subiaco, di sekitar tempat dia bertapa. Nah, ini biara ini yang Maaf, tempat di Romo. mana Maaf ya, dong. Apakah ya. bisa dibesarin gambarnya? Atau kita bantu share screen? Oh iya, kalau bisa. Hmm. Sebentar ya. Duh. Kalau gini udah. Ya, sudah. Oh ya. Sudah. Hmm. Nah, ini Makasih. tempat sama-sama. Nah, ini tempat guanya Santo Benediktus, di mana sekarang sudah dijadikan biara. Jadi mungkin sekarang kelihatan ada bangunan ya. Tapi kalau kita ke sana akan kelihatan bahwa itu tambahan ya. Aslinya itu tebing seperti yang kelihatan. Dan di tengahnya itu ada gua kecil di mana dia tinggal. Nah, ini bagian dalamnya, dan yang bagian tengah itu em, gua di mana Benediktus bertapa, sedangkan yang lain itu gereja. Dan perlu ada hal yang menarik, mungkin Bapak Ibu kenal Santo Fransiskus Assisi. Nah, gambar tertua Santo Fransiskus Assisi itu ada di sini, ada di sebelah kanan. Itu gambar ketika dia berkunjung sebelum dia memulai apa, kehidupan Fransiskan, kehidupan kemiskinan yang total. Sebelum dia memulai, dia berkunjung ke sini karena di abad ke Santo Fransiskus sekitar abad 11-12 itu di mana-mana yang ada kan cuma biara Benediktin, jadi untuk sebagai referensi dia ke sini. Makanya di situ dilukis waktu pada saat dia berkunjung. Nah, kita dari Subiaco menuju ke Monte Cassino. Jadi tadi di Subiaco Santo Benediktus sudah mendirikan biara, tapi tentu saja kehidupan seorang santo pasti sangat tidak semulus yang kita lihat, karena ada imam, ada seorang pastor yang sangat membenci karena terlalu banyak orang yang ke Benediktus bukannya ke tempatnya dia. Sehingga beberapa kali dia berusaha untuk menjatuhkan, entah dengan mengirim mengirim racun atau mengirim anggur beracun ataupun mengirim wanita-wanita penghibur untuk mengganggu para rahib, karena di situ kan udah menjadi kompleks biaranya para Benediktin. Sampai yang terakhir dia mengirimkan roti beracun, dan di saat itu Santo Benediktus memutuskan untuk meninggalkan Subiaco. Jadi daripada terjadi permusuhan yang berkelanjutan, dia memilih mengalah. Makanya dia menstabilkan biara yang di situ, lalu dia mengajak beberapa orang untuk pergi dari Subiaco. Dan ketika dia pergi, masih setengah jalan, imam yang sedang berpesta karena kepergiannya Benediktus meninggal karena jatuh dari teras rumah kan. Karena jatuh dari teras rumah. Nah, di situ dia diminta untuk kembali ke Subiaco, tapi dia menolak. Karena dia sudah menstabilkan biara itu untuk mereka, jadi tujuannya dia maju terus ke depan. Ini sangat penting untuk kita, karena ketika
kita membaca literasi abad ke-6, ke-7, itu semuanya memiliki fungsi bukan cuma menceritakan seseorang, tapi membantu kita untuk mengambil nilai yang ada di dalam cerita itu. Jadi ini tidak sesimpel cerita sekarang biografi di mana orang menceritakan dari lahir sampai mati. Tidak. Kalau literasi abad ke-6, ke-7 itu dia menceritakan bertujuan untuk mendidik. Dan kita harus mengambil contoh. Jadi sesuatu yang sudah ditinggalkan dan ketika ingin maju harus maju terus. Jangan karena di belakang nyaman kembali ke belakang, tidak, harus maju karena dia sudah memutuskan, akhirnya dia dia maju terus dan dia membangun biara di atas gunung yang namanya sekarang dikenal sebagai Monte Cassino, yang awalnya itu kuil Dewa Apollo. Dan kuil dewanya itu masih bisa, kalau kita berkunjung ke biara di Monte Cassino itu masih terlihat kuil dewanya masih masih ada di fondasi yang bisa dilihat. Akhirnya dia membangun seperti biasa. Ketika membangun biara, yang paling penting itu kalau kita sekarang sebutnya kapel atau gereja. Kalau zaman dulu disebut oratorio. Oratorio itu artinya tempat berdoa, dan dia didedikasikan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Kenapa Santo Yohanes Pembaptis? Untuk para rahib, entah gereja timur, gereja barat, Katolik, Ortodoks, dan lain sebagainya, Santo Yohanes Pembaptis itu disebut pelindung para rahib. Jadi sangat penting untuk figur Santo Yohanes Pembaptis itu sangat penting. Dan di Monte Cassino juga terjadi berbagai macam mukjizat tentang kesulitan dalam pembangunan, ada kematian seorang rahib pekerja yang terus dibangkitkan oleh Benediktus, ada penyembuhan orang orang yang datang, terus pembebasan dari perbudakan. Jadi itu semua tuh diceritakan dalam kisah hidup Santo Benediktus. Karena biara itu menjadi pusat di mana orang bisa berlindung, di mana orang bisa bisa datang untuk meminta bantuan. Tapi di antara semua mujizat yang terjadi itu, hal yang paling penting di Monte Cassino itu adalah mujizatnya Santa Scholastica. Jadi Benediktus itu terkenal sebagai orang yang bisa melakukan berbagai macam mujizat. Tapi ketika berada bersama Santa Scholastica dan Santa Scholastica minta dia untuk apa, menetap di tempat mereka bertemu untuk mengobrol, dia dia menolak karena terlihat di situ prosesnya Benediktus dari seseorang yang sangat keras terhadap aturan biaranya, karena dalam peraturannya dia itu ketika seorang rahib keluar dan dia dalam hari itu juga bisa kembali, dia harus pulang. Tapi di saat itu Santa Scholastica dia sudah dalam ujung hidupnya dia dan ingin berbicara. Makanya di saat itu dengan doanya Santa Scholastica turun hujan dan badai yang mengakibatkan Benediktus tidak mampu untuk menghentikan hujan, pastinya dia tidak mampu, dan pada akhirnya dia harus berada di situ menemani Santa Scholastica sampai pagi. Di sini yang ditekankan sebenarnya bukan mujizat, tapi cinta. Siapa yang lebih mencintai, dia jauh lebih mampu untuk membuat mujizat. Bukan karena ketekunannya dia untuk hidup ascetik. Hidup ascetik itu hidup membiara yang keras ya. Seperti para rahib itu disebut hidup asketis. Tapi di sini yang diutamakan itu cinta. Siapa yang lebih mencintai, dia pasti akan mampu untuk membuat mujizat. Lalu kejadian yang penting juga di situ adalah ketika Benediktus mampu melihat dunia dalam satu cahaya. Sebenarnya yang ditekankan bukan mujizatnya, tapi karena Benediktus saking bersatunya dengan Allah, di situ dia mampu melihat segala sesuatu dengan mata Allah itu sendiri. Hal yang terpenting juga di Monte Cassino itu, di situ Benediktus menulis peraturan hidup membiara yang sangat terkenal sampai sekarang. Peraturan yang paling singkat, tapi juga dibilang
paling berimbang dari sisi hidup jasmani dan hidup rohani. Di situ juga terjadi kematiannya Benedictus, dan yang paling diingat adalah penghancuran biara di Monte Cassino. Jadi ketika Benedictus hidup, sudah sudah diramalkan bahwa biara itu akan dihancurkan. Tapi Benedictus memohon, oke, tidak apa-apa biara dihancurkan, tapi mohon supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Maksudnya jangan sampai merenggut nyawa. Dan ternyata hal itu dibuktikan dengan biara yang sudah dihancurkan selama 4 kali. Jadi biara itu didirikan sekitar tahun 529. Setelah itu pernah dihancurkan beberapa kali. Tahun 580 dihancurkan oleh bangsa Lombard, terus oleh bangsa Saracen itu tahun 883 dihancurkan, tahun 1349, dan yang mungkin Bapak Ibu masih bisa lihat dari YouTube, itu tahun 1944, Perang Dunia Kedua, di mana itu benar-benar dihujani bom di atas biara. Karena sekutu bersembunyi karena apa? Prajurit Jerman bersembunyi di situ. Nah, ini kurang lebih gambaran di mana kehancuran yang dialami oleh biara di Monte Cassino. Dan ini biaranya sekarang. Jadi dia persis berada di atas gunung menghadap ke kota Cassino yang di bawahnya. Nah, ini di dalamnya, ini di basilika kecil. Lalu ini tempat di mana Santo Benedictus dan Santa Scholastica dikuburkan, persis di bawah altar. Jadi mereka dikuburkan berdampingan. Lalu di sebelah kanan itu patung Santo Benedictus yang selamat ketika pemboman terjadi. Nah, sedikit tentang Santo Benedictus dalam gambar. Kenapa ini saya masukkan sekalian pembelajaran untuk kita bagaimana kita cara melihat Santo Santa. Ciri khasnya Benedictus itu selalu memiliki tongkat gembala. Itu istilahnya semua abbas itu dikasih izin untuk menggunakan tongkat gembala, termasuk pemimpin biara Putri Benediktin, karena itu melambangkan pengembalaan dia terhadap komunitas. Sedangkan buku yang di samping itu selalu diidentifikasi sebagai peraturan Santo Benedictus. Lalu yang digambar bagian bawah itu ada rotan. Rotan itu terkenal karena dalam peraturan Santo Benedictus itu yang nakal atau yang bersalah, yang mungkin otaknya atau pemikirannya itu tidak mampu berkembang, makanya dia dihukum dengan hukuman fisik. Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini posisi gambar yang kedua itu, dan kedua dan ketiga itu mirip. Ketika ada gambar seorang yang menyerahkan buku kepada para rahib, itu ciri khas dari Benedictus yang meneruskan peraturan hidupnya untuk generasi-generasi para rahib setelah dia. Ini kemuliaan Santo Benedictus, ciri khasnya itu ya, seperti digambar, ada gambar seperti uskup, tapi selalu diingat bahwa abbas itu berpakaian seperti uskup, tapi dia bukan uskup. Itu salah satu kebijakan yang diizinkan oleh gereja, melihat bahwa biara Benediktin itu sudah sangat tua dengan tradisinya. Jadi diizinkan untuk setiap pemimpin biara Benediktin yang dinamakan abbas untuk mengenakan pakaian seperti uskup. Nah, kalau di gambar ini, itu ciri khas Benediktus itu berpakaian hitam, ada salib, ada tongkat gembala, ada burung gagak, karena selama hidup Benediktus itu dia sering berbicara dengan burung gagak, dan burung gagak itu sangat sering muncul dalam kisah hidupnya. Dan kenapa ada roti di mulut burung gagak? Karena itu ketika imam yang di Subiaku mau meracuni dengan roti, Santo Benedictus meminta ke burung gagak untuk membawa roti itu ke tempat di mana tidak seorang pun bisa mendapatkan roti itu. Nah,
kalau gambar piala dengan ular itu melambangkan kehidupan Benediktus di Vicovaro, di mana dia hendak diracuni. Jadi ular itu simbol kematian, seperti dalam kitab Kejadian. Nah, terus ada buku itu simbol dari peraturan Santo Benediktus. Nah, saya tambahkan di sini tentang medali Santo Benediktus. Jadi tanda salib dalam kehidupan Santo Benediktus itu sangat penting, sangat sentral. Kalau kita membaca kehidupannya dia, itu hampir berbagai macam mukjizat itu terjadi karena tanda salib. Dan itu pasti berhubungan dengan iblis. Tapi selalu ingat, medali Santo Benediktus itu bukan jimat, tapi tanda yang kita pakai sehingga kita mengingat, oh ini medali, mengingatkan saya bahwa iman saya itu terpusat di salibnya Kristus. Itu yang penting. Terus kalau orang bilang, apakah salib Santo Benediktus itu dibuat oleh Santo Benediktus? Jawabannya tidak. Karena sampai masanya Santo Benediktus, salibnya itu masih salib-salib biasa, bentuk salib biasa. Tapi sekitar tahun 1600-an itu di Jerman ketika ada prosesnya para penyihir, itu ada beberapa yang mereka selalu bilang mereka tidak mampu untuk mengirim bencana ke satu biara yang bernama Mettlen yang ada di Jerman, karena mereka bilang selalu ada salib yang melindungi dengan berbagai, dan ternyata di dalamnya itu ada salib di mana di sekelilingnya itu ada huruf-hurufnya kan. Dan kemudian huruf-hurufnya itu ternyata ada penjelasannya di dalam perpustakaan biara yang kemudian kita lihat nanti di medalinya. Dan prosesnya itu akhirnya diakui sekitar tahun 1742 dengan Breve Apostolik. Itu penjelasan singkat Paus untuk mensahkan sesuatu. Dan dia mensahkan salib Benediktus sebagai sakramen. Jadi kalau saya bicara sakramen di sini, jangan berpikir 7 sakramen ya. Karena kata dasar sakramen itu sendiri artinya ketika kita memegang sesuatu, mengingatkan kita terhadap sesuatu yang lain. Itu arti dari sakramen, seperti simbol. Nah, ini medali yang sering kita lihat. Jadi medali ini untuk jubilaris 1400 tahun kelahiran Santo Benediktus yang diberikan ke biara di Monte Cassino. Yang saya jelaskan sedikit. Jadi ini ada tulisannya, Crux Sancti Patris Benedicti, yang artinya salib Bapa Suci Benediktus. Terus ini tadi ada penjelasannya saya, kan ada piala dengan ular, lalu ada burung gagak dengan roti, ada buku, ada tulis Ausculta, berarti buku peraturan hidup dan salib. Terus ini Santo Benediktus. Nah, kalau di sekelilingnya ini, itu sebenarnya ditulis Eius in obito nostro, NRO itu nostro, presentia muniamur, sekiranya dia itu Santo Benediktus, membantu dengan kehadirannya di saat kematian kita. Jadi, saat kematian itu selalu dianggap saat paling sakral, saat yang benar-benar orang itu mudah untuk jatuh, karena keputusasaan. Makanya diharapkan perlindungan Santo Benediktus itu ada ketika kita meninggal. Seperti doa Salam Maria juga ada. Terus untuk yang tulisan di bawahnya itu, ex Sacromonte Cassino, berarti dari Gunung Kudus Cassino. Jadi tahun 1880 dia. Jadi medali ini untuk penghargaan jubilaris 1880. Nah, sebenarnya bagian sini itu ada begitu banyak jenis ya, bukan cuma ini, ada berbagai macam jenis. Tapi yang paling penting itu sebenarnya ada di bagian sini. Jadi ini yang sering dilihat. Jadi ini sebenarnya mengulang ya. Crux Sancti Patri Benedicti, berarti salib Bapa Suci Benediktus. Nah, terus dari atas, Crux Sancta sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Salib suci, jadilah penerangku. Pemimpinku bukan si jahat atau iblis.
Terus dimulai dibaca dari sebelah kanan ya. Vade reto satana, mundurlah iblis. Num quam suade mihi vanam. Jangan biarkan aku tergoda dengan mana itu bisa muslihat, bisa berarti kesia-siaan dari si iblis. Sutmala kue libas, semua yang engkau tawarkan, semua yang engkau berikan itu jahat. Ipse venena bibas, minum sendiri racunmu. Nah ini kata-kata yang tertera yang dulunya didapat dalam biara di Metten, lalu disusun kembali dalam medali. Nah, yang simbol yang paling penting di semua biara Benedikte itu adalah pax, artinya damai. Karena dalam kehidupan membiara itu apapun yang terjadi, yang paling diutamakan itu damai. Damai itu bukan berarti segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak. Damai itu di mana kita bisa merasa damai karena kedekatan kita dengan Tuhan, walaupun keadaan di sekitar kita itu sangat kacau. Nah, sedikit perkenalan. Jadi untuk biaranya kami itu singkatannya tuh OSB, yang berarti kalau di panjangnya tuh Ordo Sancti Benedicti. Dan hal yang paling utama untuk dicapai itu adalah perdamaian. Dan mungkin sering terdengar kata ora et labora, jadi itu semua itu diambil dari moto hidup dari para rahib yang kemudian menjadi moto begitu banyak tersebar di seluruh dunia. Tapi sebenarnya itu ada tiga, cuma diambil dua. Karena di dalam peraturan Benediktus itu ada ora et labora et lege. Lege itu sendiri artinya belajar atau membaca. Karena dalam kehidupannya para Benediktin, hal terpenting itu harus membaca. Entah itu membaca Sabda Allah atau membaca hal lain, tapi membaca itu memiliki peran yang sangat penting. Terus Opus Dei itu doa, doa brevir, itu 7 kali sehari. Nah, 7 kali sehari harus diingat bahwa ini bukan cuma doa para rahib ya. Ini doa seluruh umat Kristen. Jadi kalau kita bilang, oh kenapa teman-teman beragama lain memiliki doa beberapa kali sehari, sedangkan di Katolik itu cuma hari Minggu ke gereja, salah sekali. Karena sejak dari dasar abad-abad pertama itu sudah ada doa 7 kali sehari. Dan 7 kali sehari itu pada saat matahari mulai terbit, karena masih ada doa malamnya. Doa di tengah malam itu ada. Terus biara Benediktin itu tidak disebut kontemplatif atau aktif. Kenapa saya tekankan? Karena di sini terbiasa kita selalu menanya, oh aktif atau kontemplatif? Tidak, itu disebut monastik. Monastik itu lahir jauh sebelum yang namanya aktif, sebelum ada pemisahan antara aktif dan kontemplatif. Kenapa saya bilang begitu? Karena biara monastik itu selalu berdasarkan kontemplatif untuk melakukan hal-hal aktif. Hal aktif itu ada macam-macam. Hal aktif yang cuma berada di dalam biara, dan hal aktif yang keluar dari biara. Dan itu sudah dilakukan para rahib itu sampai abad ke-12 sebelum lahirnya para biarawati mendikan. Dan ketika lahirnya para mendikan, akhirnya para biarawati monastik kembali ke biaranya mereka. Terus ciri khas yang lainnya adalah suyuris. Suyuris itu berarti dalam biara Benediktin itu tidak ada satu rumah yang sama dengan rumah yang lain. Jadi bisa dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi dalam biara Benediktin itu setiap rumah memiliki otoritas masing-masing. Dan setiap rumah memiliki sejarahnya masing-masing. Tapi mereka tetap satu, yaitu anak-anaknya Benediktus. Nah, sebelum mengakhiri, ini kurang lebih contoh biaranya kami. Ini proses penerimaan seorang novis, di mana kami diwajibkan untuk mencium kaki novis yang baru masuk. Terus di sini ada kapel di mana kami berdoa 5 kali sehari, karena yang duanya kami berdoa di Basilika. Terus ini di depan biaranya kami. Lalu ini
Setiap biara Benediktin itu pasti punya yang namanya pusat biara yang disebut kloster, di mana orang bisa meditasi atau jalan berdoa, yaitu seperti ini. Dan ini taman botaniknya kami, karena kami harus bekerja, makanya harus punya taman botanik untuk menghasilkan obat-obat tradisional. Jadi ini ada saat kami berdoa, ini ada toko herbalnya kami, ini ada perpustakaan di mana belajar, dan ini tempat kami tinggal. Nah, terima kasih. Semoga bisa sedikit memberi gambaran singkat tentang biaranya Benediktin. Terima kasih. Terima kasih.